Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi bumi yang telah hancur dikarenakan ulah alien yang tidak bertanggung jawab. 300 tahun lalu, para alien menggunakan serangan nuklir untuk menguasai bumi, menyebabkan semua makhluk hidup di bumi musnah tak tersisa. Berpindah ke pesawat luar angkasa yang menuju bumi dan ternyata dikendarai oleh manusia kloningan dari anggota lembaga pemerintah yang dahulu melakukan penyelidikan tentang alien ini. Manusia kloningan ini mendarat di bumi untuk mencari prototipe yang merupakan seorang manusia asli yang selamat namun telah tertidur selama 300 tahun lamanya. Tak berapa lama berjalan, si manusia kloningan ini pun akhirnya menemukan tempat di mana prototipe terkubur dan kemudian dengan cepat ia pun menggalinya. Singkat cerita, prototipe berhasil dibangunkan dan ternyata setelah 300 tahun lamanya ia terkubur, ia hanya kehausan. Dan setelah sedikit berbicara, ternyata kita bisa mengetahui nama asli dari pria kloningan ini adalah Tony dan merupakan kloningan dari rekan si prototipe di agensi pemerintahan dahulu. Setelah tertidur selama 300 tahun, si prototipe ternyata kehilangan ingatan namun hanya sementara dan akan kembali secara perlahan. Dikarenakan hilang ingatan, Tony memberitahukan nama dari si prototipe adalah Gareth Brown dan merupakan satu-satunya manusia yang selamat dari perang nuklir dikarenakan ia meminum cairan biru yang merupakan suplemen alien. Tony telah memberikan beberapa suntikan dari cairan biru agar si Gareth dapat mengingat kembali karena ingatan dari Gareth sangatlah penting untuk menyelamatkan dunia. I've just given you an additional injection. Perlahan Gareth pun mulai dapat mengingat kembali dan kita akan dibawa pada ingatan Gareth di 300 tahun yang lalu, yang dimana diperlihatkan tentang pekerjaan Gareth dahulu yang merupakan seseorang dari agensi lembaga pemerintah Amerika Serikat yang menyelidiki tentang kasus seorang pendeta bernama Jeremy C. Hope. Successful businesses. I felt we should use the money responsibly. Setelah berhasil mengingat identitas dirinya dahulu, tiba-tiba mereka diserang oleh teroris alien dari planet Nobus dan seketika itu mereka langsung buru-buru kabur dan mencari tempat berlindung. Dan ternyata alien di film ini berbentuk seperti manusia, tidak seperti di film-film lain yang memiliki tampang yang seram dan kepalanya yang botak. Setelah berhasil kabur dari para alien, mereka berdua bersembunyi di goa. Saat di goa, Tony menceritakan bahwa Tony dan rekan-rekannya membangun fasilitas rahasia bawah tanah untuk melindungi dari radiasi, dan tentang bagaimana dirinya bisa tercipta yang dikarenakan teknologi dari alien yang berhasil mengkloning dirinya. Namun hanya beberapa yang berhasil terkloning. Tak hanya itu, Tony juga menceritakan bahwa yang mengubur Gareth agar selamat dan menciptakan Tony adalah Virgil Conway. Namun saat ini Virgil telah mati. Virgil Conway merupakan teman Tony pada saat 300 tahun yang lalu. Tak lama kemudian Gareth dapat mengingat kembali di kejadian masa lalu pada tanggal 17 April 1998 untuk menyelidiki kebangkitan pendeta Jeremy C. Hope yang menghilang secara misterius. Kemudian diperlihatkan Gareth yang sedang membicarakan kasus Jeremy C. Hope dengan rekan kerjanya dan tak lama datang seorang rekan kerja lagi yang merupakan seorang alien, namun mereka belum mengetahui kalau rekan kerjanya adalah alien dan nama alien ini adalah Payak. Payak datang dan mengingatkan mereka bahwa yang lemah tidak akan bisa bertahan di bisnis ini. Perkataan ini membuat teman Gareth marah karena disebut lemah. Di malam harinya Gareth bersama temannya mencoba menyelidiki kasus pendeta Hope dan kemudian temannya memberikan dokumen dari Virgil dan memberitahukan bahwa seseorang dari Future Corp akan mengirim paket nomor 1 besok malam, yang dimana paket tersebut sangatlah penting dan mereka pun ingin menangkap orang tersebut. Pada malam hari setelahnya, Payak sedang membawa sebuah paket dan ternyata Payak adalah pengkhianat dari agensi Gareth. Tak lama saat membawa paket, Payak dihadang oleh teman Gareth. Payak yang merupakan seorang alien pun dapat mengalahkan dengan mudah. Dan tiba-tiba Gareth muncul dari belakang dan menembak Payak yang membuatnya pingsan, namun Gareth mengira Payak telah tewas. Lalu Gareth mengambil sebuah kotak dari saku si Payak dan kemudian membawanya pergi. Ketika di dalam mobil, Gerard mencoba membuka isi dari kotak dari saku si Payak, yang mana itu merupakan sebuah cairan biru yang dapat membuat orang yang meminumnya dapat meningkatkan kemampuannya 10 kali lipat. Namun pada saat itu, Gerard belum mengetahui khasiat dari cairan biru tersebut.
Setelah berhasil mengambil paket dari si Payak, Jared pun pergi menuju kantornya dan ternyata ditemukan rekan kerjanya yang telah tewas, yang berarti ada seseorang yang telah masuk dan membunuhnya. Di sana juga ditemukan pacar dari Gerard yang pingsan, yaitu si Jenna. Dan ketika Jenna telah sadar, ternyata yang melakukan semua ini adalah si nomor 1, yaitu si Payak yang Gerard kira telah ia bunuh. Setelah itu Gerard membawa Jenna ke tempat lain yang dimana di sana telah ada Payak yang menunggunya. Ketika Payak ingin mengambil kembali paket itu, Gerard pun menembakkannya, namun karena Payak bukanlah seorang manusia, dia pun tidak bisa dibunuh. Karena merasa tidak bisa melawan lagi, Gerard pun meminum cairan biru itu, yang mana cairan itu tidak semua orang bisa selamat setelah meminumnya. Gerard yang telah meminum cairan tersebut pun langsung tergeletak dan berbusa seperti orang yang overdosis. Ketika Gerard tidak sadar, ternyata yang Payak incar adalah sebuah kotak yang bisa menyalin informasi dari Gerard. Setelah mendapatkan yang dicarinya, Payak pun membunuh Jenna dan kemudian pergi untuk menemui bosnya dan memberikan kotak memori yang berisikan ingatan dari Gerard untuk ditransferkan ke otak bosnya dengan cara menempelkannya di jidat. Kemudian setelah menyelesaikan misinya, bos si Payak pun memberikan misi selanjutnya untuk mencuri otak dari pemimpin yang sangatlah penting. Setelah kejadian itu, Payak pun diinterogasi oleh Haynes karena ditemukan ada 5 orang yang terbunuh atas kejadian di agensi dan cuman dia yang selamat, dan juga kejadian ketika di parkiran apartemen. Namun Payak menjawab seolah dia tidak mengetahui apapun. Karena Payak tidak mengaku, dia pun dibawa ke ruangan lain yang di situ telah ada Gerard yang ternyata masih hidup setelah meminum cairan biru tersebut. Mereka berdua diinterogasi, namun Gerard dan Payak keduanya memberikan jawaban yang berbeda atas kejadian pembunuhan malam itu, yang dimana Gerard dikira yang telah membunuh mereka lantaran Jenna kekasihnya bersama dengan pria lain. Karena tak tahu mana pernyataan yang benar, Haynes pun menyuruh anak buahnya untuk menembak Gerard, namun dengan sigap si Payak pun langsung mengambil tindakan. Setelah Payak berhasil membunuh anggota dari Haynes, dia pun menanyakan kenapa Gerard masih hidup setelah meminum cairan tersebut. Namun Gerard pun juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Seketika itu Gerard merasakan bahwa dirinya merasa lebih kuat dari sebelumnya dan langsung memutuskan borgol yang ada pada dirinya. Saat ketika Payak mencoba memukul Gerard, si Gerard pun tidak merasakan sakit dari pukulan Payak. Kemudian Gerard pun memukul Payak dan langsung terjatuh. Payak ingin Gerard bergabung dengannya karena cairan biru yang baru saja dia minum bisa saja membunuhnya. Namun seketika itu Gerard menolaknya dan langsung meninggalkan Payak. Kembali ke masa sekarang, karena ingatan Gerard masih belum kembali sepenuhnya, mereka berdua pun menuju tempat persembunyian dari si Tony. Ketika berada di tempat persembunyian, Gerard bertemu dengan cloningannya dari Haynes. Haynes memerintahkan Tony untuk memulihkan ingatan Gerard sebanyak mungkin agar bisa mengaktifkan pesan dari Virgil. Sehingga ketika tingkat radiasi menurun, Gerard bisa masuk. Kemudian Gerard diminta untuk duduk oleh Haynes untuk memulihkan ingatannya, yang bertujuan untuk mengetahui isi pesan dari Virgil Conway. Dan kita akan dibawa masuk ke ingatan si Gerard yang dimana pada masa ketika dia bertemu Virgil Conway. Di dalam ingatan Gerard diperlihatkan Virgil bersama kekasihnya yang sedang melukis sebuah planet, yaitu planet Nobus, tempat Virgil dulu berasal, yang berarti di sini Virgil merupakan bangsa alien. Di masa itu diperlihatkan Gerard yang baru saja tiba di bandara dan Payak bersama dengan pendeta Hope. Selepas dari bandara, Gerard langsung memata-matai si Virgil dari kejauhan untuk mencari informasi. Dan ketika kekasih Virgil telah pergi, Virgil langsung membuka kotak yang berisi cairan biru. Dan ketika hendak meminumnya, Virgil kedatangan tamu yang tak diundang. Ketika Gerard melihat Virgil dalam bahaya, dia pun langsung menolongnya. Setelah berhasil menyelamatkan Virgil, karena Gerard mengatakan dia juga meminum cairan biru tersebut, lantas Virgil pun menembaknya untuk menguji perkataan Gerard. Jika Gerard tidak mati saat ditembak, berarti benar Gerard telah meminum cairan tersebut. Dan karena Gerard berhasil selamat, Virgil pun percaya bahwa Gerard juga meminum cairan biru tersebut. Kemudian Virgil menceritakan tentang pendeta Hope yang merupakan orang yang dikendalikan oleh bos alien, yaitu Allah Tarek.
Alatarek mencoba untuk memanfaatkan sumber daya planet bumi untuk melanjutkan perangnya di planet Nobus, tempat asal Virgil, dan Peyak yang merupakan teroris paling berbahaya di Nobus. Peyak bersekutu dengan Alatarek dikarenakan Alatarek mengaku bahwa ia adalah utusan dari Tuhan Alalak yang dikirim kepadanya. Virgil menceritakan dirinya bisa berada di bumi dikarenakan ketika dia berada dalam tahanan, dia terlempar di dalam kapal luar angkasa dan pingsan. Kemudian Gerard ingin Virgil membantunya untuk melawan Alatarek, namun Virgil menolak dikarenakan tak ada yang bisa dilakukan olehnya. Ketika Gerard ingin meminta kunci mobilnya, namun Virgil menolaknya dan hanya akan mengantar Gerard ke kota. Seketika itu, Gerard langsung menembak Virgil dan membawa mobilnya. Give me the keys to your car. I'll give you a ride in the city. That's all you get. Karena Gerard kembali duluan, dia pun sampai di rumah Virgil untuk memberitahukan kepada pacar Virgil bahwa Virgil bukanlah manusia, melainkan alien dari planet Nobus yang membuat pacar Virgil tak percaya dan meninggalkan Virgil. Dikarenakan Virgil tak mempunyai siapa-siapa lagi dan terpaksa Virgil pun mau untuk membantu Gerard. Tak berapa lama ketika mengecek komputer, Virgil mendapatkan pesan dari Peyak yang mana Peyak baru saja menangkap Rosa, pacar dari Virgil. Tiba-tiba Peyak datang dari sebuah lubang ruang dan waktu, layaknya Uchiha Obito yang kemungkinan Peyak juga telah membangkitkan Mangekyo Sharingan miliknya. Peyak memberitahu bahwa 2 hari lagi dari sekarang Pendeta Hope akan berada di New York dan menginap di hotel ditemani dengan 5 pengawal manusia. Dan pada pukul 5:37 Peyak menyuruh Gerard untuk menembaknya tepat di dadanya dan memastikan meninggal, dan jika gagal maka Rosa akan menjadi budak dari Peyak. Setelah memberitahu mereka, Peyak pun pergi. Ternyata di sini Peyak mengkhianati Alatarek yang mungkin dikarenakan karena si Gerard. Setelah itu Gerard pun melaksanakan tugasnya untuk membunuh Pendeta Hope dan ingatan Gerard pun terhenti dan kembali ke masa sekarang. Di sini Haynes menceritakan bahwa tujuan Peyak adalah untuk menangkap Gerard untuk membuat pasukan tak terkalahkan berdasarkan kloningan Gerard yang merupakan satu-satunya manusia yang bertahan setelah meminum cairan biru tersebut. Haynes menyuruh Gerard untuk mengaktifkan pesan menggunakan telapak tangannya yang mana itu merupakan pesan dari Virgil. Pesan itu berisi petunjuk tentang cara menyelamatkan umat manusia dan tempatnya tak jauh dari lokasi mereka, yaitu sebuah istana di kota tersembunyi. Virgil memberikan titik lokasi melewati pikiran Gerard. Tak berapa lama setelah Gerard selesai menerima pesan dari Virgil, ternyata Peyak berhasil menemukan mereka. Peyak sekarang merupakan penguasa dari planet bumi. Peyak menyuruh Gerard untuk menyerahkan dirinya, namun Gerard tentu saja menolaknya. Kemudian Haynes menggunakan bom bunuh diri untuk membiarkan Gerard kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Gerard dan Tony langsung mencari istana tersebut. Tak berapa lama mereka menemukan pintu masuk menuju istana tersebut, namun yang bisa masuk cuman si Gerard. Di dalam istana, Gerard disambut oleh Ratu Ilona yang mana merupakan bangsa alien yang planetnya dihancurkan oleh Peyak dan pasukannya. Tujuan istana itu memang untuk menunggu kedatangan Gerard untuk bisa menyelamatkan bumi dari planet lainnya seperti sedia kala. Kemudian Gerard disuruh untuk bersiap-siap untuk melakukan upacara agar bisa mengembalikan Gerard ke masa lalu dan mengubah segalanya agar menjadi lebih indah. Singkat cerita, Gerard sudah mengenakan baju upacara dan bersiap menghadap Ratu Ilona. Ratu Ilona menyeru Gerard untuk menikam belati ke hatinya. Namun tentu saja itu membuat Gerard menjadi ragu karena tiba-tiba dia harus membunuh dirinya sendiri. Namun Ratu Ilona mengatakan inilah cara satu-satunya untuk menyelamatkan dunia. Tak sempat melakukan upacara, ternyata Peyak dan pasukannya telah sampai ke istana tersebut dan Gerard ingin melakukan perlawanan, namun ternyata Ratu Ilona dan pengikutnya tidak memiliki senjata untuk berperang. Begitu Peyak dan pasukannya tiba di istana, mereka pun membunuh pengikut dari Ratu Ilona satu persatu. Dengan skill mengendap-endap, Gerard pun berhasil membunuh satu dari pasukan Peyak dan mengambil senjatanya untuk melawan. Tak hanya Peyak dan pasukannya yang datang, ternyata Tony,
berhasil masuk istana dan menyelamatkan Ratu Ilona. Dengan mendapat bantuan dari Tony, Gerard pun mampu mengembalikan keadaan dan mampu membunuh beberapa pasukan Peak. Ketika Tony dan Gerard memutuskan untuk berpencar, Tony ternyata bertemu dengan Peak dan mengajaknya berduel menggunakan tangan kosong. Namun Tony tidak cukup kuat untuk mengalahkan Peak dan malah dia yang terbunuh. Setelah Peak membunuh Tony, dia pun segera mencari Gerard. Namun tanpa sengaja dia bertemu Ratu Ilona dan langsung saja membunuhnya. Gerard yang melihat Ratu Ilona tertembak, ia pun langsung menghampirinya dan sebelum Ratu Ilona meninggal, sang ratu memberikan kalungnya untuk Gerard. Karena cuma sendiri dan kalah jumlah, Peak dan pasukannya pun mampu menyudutkan si Gerard. Singkat cerita, ternyata Gerard mampu mengalahkan pasukan Peak dan menyisakan Peak seorang diri. Karena melihat pasukannya telah habis, Peak pun menawarkan kesepakatan untuk Gerard bahwa jika Gerard memberikan urutan DNA-nya, maka dia akan dibiarkan hidup dan membiarkan beberapa wanita di sini untuk hidup agar Gerard bisa memulai hidup baru. Namun karena Gerard sudah memiliki rencana lain yang lebih baik, tentu saja dia menolaknya. Merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Gerard pun langsung memukul Peak sehingga mereka berduel kembali. Singkat cerita, Gerard mampu mengalahkan Peak dengan bantuan kalung dari Ilona. Gerard kemudian mencari pisau dan menikam dirinya untuk bisa kembali ke masa lalu. Tak berapa lama Gerard pun terbangun dari tidurnya yang ternyata dia sudah berada di masa lalu, tepatnya pada tahun 1880 di Tombstone, wilayah Arizona. Dia terbangun di dalam rumah milik seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Karena merasa tak enak, Gerard pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Setelah pergi dari rumah janda itu, Gerard pun langsung mencari sheriff untuk memberitahukan kejadian sebenarnya. Ketika Gerard berhasil bertemu dengan sheriff, dan Gerard pun mengatakan bahwa dia dari masa depan dan ingin bertemu dengan presiden sekarang juga. Karena pernyataan Gerard tak masuk akal dan mencurigakan, si sheriff pun malah ingin mengurung Gerard di penjara. Gerard yang tak ingin dipenjara, dia pun mencoba melarikan diri dan dengan sigap si sheriff pun langsung menembaknya dari belakang. Karena tak mati setelah ditembak, si sheriff pun menjadi heran dan membawanya ke penjara. Setelah melihat kemampuan Gerard yang tidak mati setelah ditembak, saat di penjara, si sheriff pun mau mendengarkan cerita dari Gerard. Singkat cerita, si sheriff percaya dengan Gerard dan akan membantunya dikarenakan sheriff tersebut juga menerima telegram dari Las Cruces, New Mexico yang isinya ada orang dari masa depan seperti Gerard yang tak mati setelah tertembak, bahkan telah membunuh beberapa orang dan akan menuju ke sini untuk menemui Gerard. Tak lama kemudian Peak pun datang membawa seekor kuda. Peak menuju ke sebuah bar dan meminta segelas whisky tanpa membayar. Setelah selesai dari bar, Peak menuju kantor si sheriff dan bertemu dengan Gerard dan Peak memberitahukan ke Gerard bahwa ada kesalahan dalam sistem. Sebuah virus telah dilepaskan ke populasi manusia dan diikuti oleh pandemik yang mematikan dan mereka terjebak di masa lalu tanpa tentara dan tujuan dan cairan biru. Kemudian Peak menyuruh sheriff untuk memberikan Gerard kepadanya. Namun jika menolak, Peak akan membunuh setiap orang yang melawan termasuk wanita dan anak-anak. Setelah keluar dari kantor sheriff, Peak membentuk pasukan dan menawarkan uang sebesar $1.000 untuk siapa saja yang mau mengikutinya. Berpindah ke Gerard dan sheriff yang telah bekerja sama untuk melawan Peak dan pasukannya. Ketika berada di luar, Peak dan pasukannya serta Gerard, sheriff dan kedua anak buah sheriff telah siap untuk beradu tembak. Dan dengan cepat pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, para anak buah dari Peak dan sheriff pun telah mati dan menyisakan Peak dan Gerard. Saat mereka berdua saling berhadapan, Peak ternyata membawa pisau yang bisa membawanya kembali ke masa depan. Entah dari mana Peak mendapatkan pisau tersebut, namun Gerard dengan cepat menembak Peak dan merebut pisau tersebut dan langsung menikam dirinya sendiri. Serta melemparkan pisau tersebut dan mengenai Peak, dan secara tidak langsung Peak terbunuh di masa lalu dan Gerard pun dapat kembali ke masa depan.
Akhirnya dunia kembali seperti sedia kala. Gerard yang terbangun di sebelah tempat sampah, dan ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba dia dihampiri oleh sebuah mobil yang memberikan dia sebuah cairan yang berwarna merah. Dan film pun berakhir.